يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني يا رب وحدك أنت تعلم حالتي. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada bulan Syawal, pada tahun ke-10 dari nubuah, atau pada akhir-akhir bulan Mei, atau awal-awal bulan Juni tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW pergi ke Taif yang berjarak lebih kurang 60 mil dari Makkah. Beliau menuju ke sana dengan berjalan kaki. Begitu pula saat pulangnya, beliau disertai pembantunya Zaid bin Harithah. Setiap kali melewati suatu kabilah, beliau mengajak mereka kepada Islam, namun tak satu pun yang memenuhinya. Setiba di Taif, beliau menemui 3 orang bersaudara dari pemimpin Bani Saqif, yaitu Abdul Yalail, Mas'ud bin Hubaib, anak-anak Amr bin Umair As-Saqif. Beliau duduk menghadap mereka dan mengajak mereka kepada Allah serta agar sudi menolong Islam. Berarti kain penutup Ka'bah telah terkoyak jika memang Allah telah mengutusmu sebagai Rasul, kata salah seorang di antara mereka. Yang kedua berkata, apakah Allah tidak mendapatkan selain dirimu? Yang ketiga berkata, demi Allah, aku tidak sudi berbicara denganmu sama sekali. Jika engkau benar-benar seorang Rasul, tentunya engkau lebih berbahaya jika aku harus menyanggah perkataanmu. Dan jika engkau membuat kedustaan terhadap Allah, berarti aku tidak layak berbicara denganmu. Beliau bangkit dari hadapan mereka seraya bersabda, jika memang kalian bersikap seperti ini, maka aku minta sembunyikanlah aku. Beliau berada di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Setiap pemuka masyarakat Taif yang datang menemui beliau, pastinya diajak berbicara dan diserunya. Akhirnya mereka berkata, usir orang ini dari negeri kita dan kerahkan semua rakyat untuk memperdayainya. Tatkala beliau hendak pergi, orang-orang yang jahat di antara mereka dan para hamba sahaya membuntuti beliau sambil mencaci maki dan berteriak-teriak terhadap beliau, sehingga semua orang berkerumun mengelilingi beliau. Kemudian mereka membentuk 2 barisan dan melemparkan batu ke arah beliau, diselingi kata-kata cercaan hingga mengenai urat di atas tumit beliau. Tak ayal, beliau menjadi basah oleh leleran darah, sementara Zaid bin Harithah membentengi beliau dengan badannya hingga entah berapa banyak luka di kepalanya. Mereka terus berbuat seperti itu hingga tiba di kebun milik Utbah bin Syaibah, anak-anak Rabi'ah, yang berjarak 3 mil dari Taif. Setelah itu, mereka kembali lagi ke Taif. Rasulullah SAW menghampiri sebatang pohon anggur, lalu duduk di bawah rimbunnya. Setelah duduk beberapa saat dan merasa tenang, beliau mengucapkan doa yang amat terkenal, menunjukkan duka dan lara yang memenuhi hati beliau karena kerasnya siksaan yang beliau terima. Juga didorong rasa memelas karena tak seorang pun yang mau beriman kepada beliau. Saat itu beliau berdoa, ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah. Engkaulah Rabbku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang yang jauh, yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli, asalkan Engkau tidak murka padaku, sebab sungguh teramat luas yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan, dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan kemarahan-Mu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau ridha. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan-Mu. Terketuk pula sanubari Utbah dan Syaibah melihat keadaan beliau. Lalu keduanya memanggil pembantunya yang beragama Nasrani, namanya Adas, dan berkata, ambil setandan buah anggur ini dan serahkan kepada orang itu.
Addas beranjak menemui beliau. Tatkala beliau sudah menerima buah anggur itu, beliau bersabda, "Bismillah," kemudian memakannya. Kata-kata ini tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini, kata Addas. "Dari negeri mana asalmu dan apa pula agamamu?" tanya beliau sallallahu alaihi wasallam. "Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi," jawab pemuda itu. "Dari negeri orang yang saleh, Yunus bin Matta," sabda beliau. "Apa yang Tuan ketahui tentang nama Yunus bin Matta?" Beliau menjawab, "Beliau adalah saudaraku, beliau adalah seorang nabi, begitu pula aku." Addas langsung merengkuh kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium tangan dan kaki beliau. Melihat kejadian itu, kedua anak Rabi'ah saling berbisik, "Pembantu itu telah dirusaknya. Celaka kamu. Apa yang telah kamu lakukan?" tanya mereka berdua setelah Addas kembali. "Wahai tuanku, di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang lebih baik daripada orang itu. Dia telah mengabariku sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi," kata Addas. "Celaka kamu wahai Addas, janganlah sesekali dia membuatmu keluar dari agamamu, karena agamamu jauh lebih baik daripada agamanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kebun itu dalam keadaan murung, sedih, dan hati teriris-iris menuju Makkah. Setelah berjalan beberapa saat dan tiba di Karnul Manazil, Allah mengutus Jibril disertai seorang malaikat penjaga gunung yang meminta pendapatnya untuk meletakkan Akshabaini kepada penduduk Makkah. Al-Bukhari telah meriwayatkan kisah ini dengan sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pernahkah engkau mengalami suatu hari yang lebih berat daripada waktu perang Uhud?" Beliau menjawab, "Aku sudah mendapatkan apa yang pernah kudapatkan dari kaummu. Namun yang paling berat adalah saat di Aqabah. Saat itu aku menyeru Ibnu Abi Yalail bin Abdi Kallal. Namun dia menolak apa yang ku kendaki. Maka aku pun pergi dengan muka muram dan sedih. Setelah tiba di Karnul Sa'ib, yang di sana ada segumpal awan yang melindungiku. Aku memandang ke awan itu, yang di sana ada Jibril. Dia berseru kepadaku, 'Sesungguhnya Allah sudah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan apa yang mereka lakukan terhadap dirimu. Allah telah mengutus seorang malaikat penjaga gunung agar engkau menyuruhnya menurut apapun yang engkau kehendaki.' Lalu malaikat penjaga gunung itu berseru kepadaku dan mengucapkan salam. Kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, itu sudah terjadi, dan apa yang engkau kehendaki? Jika engkau menghendaki untuk meratakan Akshabain, tentu aku akan melakukannya.' Nabi SAW menjawab, 'Bahkan aku berharap kepada Allah, Dia mengeluarkan dari kalangan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya.'" Dalam jawaban yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tampak kepribadian beliau yang amat menawan dan akhlak beliau yang agung. Sulit dicari bandingannya seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa senang dan hatinya tentram karena mendapat pertolongan gaib yang diulurkan Allah dari atas 7 langit. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Wadi Nakhlah dan menetap di sana beberapa hari. Di Wadi Nakhlah ini ada 2 tempat yang sangat strategis sebagai tempat tinggal, karena di sana ada mata air yang cukup besar dan tanahnya subur. Namun, tidak ada referensi yang bisa membantu bahwa tempat tersebut dijadikan tempat tinggal bagi beliau. Alhamdulillah, sahabat Lentera Kisah, semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan sahabat Lentera Kisah untuk haji dan umroh serta mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.